Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Listina. Di sini saya berasal dari kelompok Bung Tomo 19. Saya akan menjelaskan mengenai diversifikasi pangan. Ketahanan pangan nasional saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Negara Kepulauan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebesar 269 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,1% per tahunnya menurut BPS 2019 menjadikan pangan sebagai masalah yang sensitif baik dari sisi pemenuhan ketersediaan, akses maupun pemanfaatannya. Dari sisi penyediaan, produksi beras sebagai bahan pangan utama bagi penduduk Indonesia diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 318,96 juta pada tahun 2045. Di sisi lain, budidaya pangan dihadapkan oleh alih fungsi lahan produktif, penurunan luas lahan sawah kurang lebih 12,97% per tahunnya, perubahan iklim yang dapat menyebabkan kekeringan dan gagal panen, serta pandemi krisis pangan global. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sumber pangan alternatif yang lebih adaptif terhadap kondisi spesifik lingkungan dan sosial masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Undang-Undang Nomor 18 pada tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi telah mengamanatkan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan juga terigu. Diversifikasi atau penganekaragaman adalah suatu cara untuk mengadakan lebih dari satu jenis barang atau komoditi untuk dikonsumsi. Di bidang pangan, diversifikasi memiliki dua makna, yaitu diversifikasi tanaman pangan dan diversifikasi konsumsi pangan. Kedua bentuk diversifikasi tersebut masih berkaitan dengan upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Apabila diversifikasi tanaman pangan berkaitan dengan teknis pengaturan pola bercocok tanam, maka diversifikasi konsumsi pangan akan mengatur atau mengelola pola konsumsi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan akan pangan. Menurut Riyadi, pada 2003, diversifikasi pangan merupakan suatu proses pemilihan pangan yang tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan, akan tetapi memiliki beragam pilihan atau alternatif terhadap berbagai bahan pangan. Masyarakat Indonesia sebenarnya telah mengenal berbagai jenis pangan penyedia kalori selain beras, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, keladi, kentang, garut, ganyong, pisang, sagu, dan lain-lain. Pada sisi pola konsumsi pangan yang diindikasikan dengan skor pola pangan harapan atau PPH menunjukkan bahwa konsumsi kelompok padi-padian pada tahun 2019 mencapai angka sebesar 114,3 kg per kapital per tahun, yang mana telah melebihi konsumsi ideal yang dianjurkan yaitu 100,4 kg per kapital per tahun, di mana 82,98%-nya adalah konsumsi kelompok pangan yang disumbang dari konsumsi beras, 1,5%-nya konsumsi jagung, dan sisanya adalah konsumsi terigu. Sedangkan untuk konsumsi umbi-umbian sendiri cenderung masih di bawah anjuran, yaitu 15,9 kg per kapital per tahun, dari konsumsi ideal yaitu 36,5 kg per kapital per tahun. Bila angka konsumsi yang cukup tinggi tersebut terus berlanjut, maka akan menyebabkan Indonesia ketergantungan pada impor pangan, terutama beras. Berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika, Indonesia termasuk negara di peringkat keempat pengonsumsi beras terbesar di dunia. Berdasarkan fakta tersebut, tujuan diversifikasi konsumsi pangan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan adalah yang pertama, mengurangi ketergantungan impor beras. Impor beras dilakukan karena adanya ketergantungan permintaan terhadap bahan pangan berupa beras. Nah, melalui diversifikasi konsumsi pangan, diharapkan akan membuat pilihan akan bahan pangan menjadi lebih beragam, sehingga menekan angka ketergantungan terhadap konsumsi beras di Indonesia. Dan yang kedua, mencapai pola konsumsi pangan yang tepat. Ketahanan pangan menitikberatkan pada aspek alokasi sumber daya ke arah penggunaan yang efisien, fleksibel, dan juga stabil dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan diversifikasi konsumsi pangan adalah pemanfaatan atau pengoptimalan potensi lokal.
baik berupa potensi tanaman lokal maupun sumber daya manusianya. Yang selanjutnya adalah mewujudkan pola pangan harapan. Diversifikasi konsumsi pangan memiliki sasaran untuk memberikan nutrisi atau gizi yang memadai bagi pola konsumsi rumah tangga, sehingga akan mampu untuk memenuhi pola konsumsi sehat dan juga bergizi di masyarakat. Contohnya, umbi kayu memiliki kandungan serat yang tinggi dan angka indeks glikemik yang rendah. Umbi jalar kaya akan vitamin dan antioksidan, pisang kaya akan vitamin dan mineral, serta sagu dan talas yang memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Berikutnya, gizi yang terjangkau oleh semua tingkat pendapatan. Pola konsumsi pangan nasional yang selama ini banyak bergantung pada jenis beras menyebabkan harga beras semakin cepat meningkat. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga beras di Indonesia terus naik sepanjang kuartal 1 tahun ini. Pada Maret 2023, rata-rata harga beras kualitas premium secara nasional sudah mencapai 13.713 per kilogramnya. Harga tersebut naik 1,4% dibanding Februari 2023 dan 10,6% dibanding Maret 2022, sekaligus menjadi sektor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan ini juga terjadi pada beras kualitas medium. Pada Maret 2023, rata-rata harga beras medium nasional mencapai 11.869 per kilogramnya, di mana naik 1,4% dari bulan sebelumnya dan 14,1% dari tahun sebelumnya, menjadi harga termahal sejak 2018. Hal ini menunjukkan semakin lama harga beras semakin sulit dijangkau oleh semua kelompok pendapatan rumah tangga. Melalui diversifikasi pangan ini diharapkan akan mampu untuk mengalokasikan pendapatan sehingga dapat memilih jenis komoditi pangan yang relatif lebih terjangkau. Untuk selanjutnya, program diversifikasi konsumsi pangan seyogyanya dijadikan gerakan bersama yang melibatkan semua unsur di Indonesia, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga swasta, LSM, dan masyarakat, khususnya kita generasi muda. Ubah anggapan belum makan jika belum makan nasi, serta turut promosikanlah disertifikasi pangan di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.